Di antara mereka, yang paling menyedihkan adalah Permaisuri Sixia. Bahkan karena Putri Wenxing hampir bisa dikatakan sebagai sandera surga, Kaisar Ke akan cemburu ketika dia berbalik melawannya. Dengan kata lain, jika dia tidak menikahi Putri Wenxing, dia tidak akan menjadi orang kepercayaan Kaisar Ke yang sebenarnya. Dengan cara ini, hasil adegan yang awalnya dilakukan Jiang Buyong akan menyimpang. Selain itu, jika Anda tidak menjadi paman dari klan Kaisar Ke, pembangkit tenaga listrik klan Kaisar Ke mungkin tidak begitu dekat dengannya. Dalam pertempuran pertama Pasar Jalan Li, pembangkit tenaga listrik klan Kaisar Ke mungkin tidak semua mengikuti perintahnya. Dia juga tidak akan bisa dengan lancar menjadi Jenderal Wen Tianguan. Qin Yichen datang dengan cara ini, tampaknya diharapkan. Pada kenyataannya, itu benar-benar mempengaruhi banyak orang. Karena itu, dalam menghadapi takdir, dia dan pemuda itu sebenarnya sama. Ini, di mata Qin Yichen, semuanya telah berubah menjadi aliran waktu dan ruang, terjalin erat, dan jika terpengaruh, mereka akan memiliki dampak yang mendalam di masa depan. Mungkin berbicara pada saat ini, itu hanya sebuah pandangan ke belakang untuk melihat kembali ke masa lalu. Melihat masa lalu sekarang, tentu saja siapapun dapat menyimpulkannya. Tetapi jika Anda melihat saat ini dari masa depan, betapa indahnya itu. Qin Yichen melihat garis waktu dan ruang di depannya. Dan itu adalah penyimpangan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya karena setiap kemungkinan. Garis aliran ini semakin jauh dan lebih rumit. Dan Qin Yichen sendiri bukanlah salah satunya. Selain itu, melihat pengetahuan Qin Yichen saat ini tentang ruang dan waktu, hanya untuk melihat Putri Wenxing dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi dengan status dan kekuatan Kaisar Haoyi di masa lalu, tampaknya didasarkan pada ini, untuk mengelola dunia. Meskipun kali ini persepsi, itu jauh lebih sedikit daripada Kaisar Haoyi bagaimanapun. Dengan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dia ingin bergerak dan merapikan. Itu untuk mengubah dan mengendalikan setiap orang yang kuat. Takdir yang mempengaruhi dunia. Tanda seru. Dibutuhkan kebijaksanaan tak terbatas untuk menggerakkan seluruh tubuh dengan menyentuhnya untuk memengaruhi aliran ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Qin Yichen sekarang telah menggunakan kunci ruang dan waktu untuk masuk ke ambang Haoyi Universe untuk menentukan dunia. Qin Yichen masih menatap Putri Wenxing. Matanya berkedip, dan dia meraih seutas benang. Itu adalah pertanyaan Putri Wenxing. Mengapa dia tiba-tiba menerobos jalan ruang dan waktu? Dan di benang sutra itu, Qin Yichen memainkannya dan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Ini karena Haoyi Universe Jue. Dan dia adalah keturunan naga sejati. Dia adalah Qin Yichen. Dalam garis waktu itu, ketika kata ini keluar, seluruh ruangan terkejut, termasuk wajah leluhur kedua Kaisar Ke berubah. Reaksi seperti itu, Qin Yichen bisa menebak, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat seperti apa sikap klan Kaisar Ke terhadap keturunan naga sejati. Di masa depan dia telah meramalkan. Dia terus terang mengatakan bahwa Istana Jenderal Agung diam untuk waktu yang lama, dan kemudian itu adalah nenek moyang kedua dari serangan Kaisar Ke, termasuk melihat dua tetua umat manusia, dan menyimpulkan semua ini. Tapi di sini, ruang dan waktu terbagi menjadi jalan bercabang, itu banyak kemungkinan. Karena meskipun kata-kata diucapkan, hasilnya akan seperti ini, tergantung pada banyak orang, seperti sikap dan perkataan Qin Yichen, dan mungkin pemikiran leluhur kedua Kaisar Ke, dapat menyebabkan perubahan berbeda dalam masalah ini. Qin Yichen mendesak Haoyi Universe untuk memutuskan, dan melihat sepanjang aliran waktu ini, dia menemukan bahwa salah satunya adalah yang paling cemerlang, yang merupakan masa depan yang paling mungkin. Pada akhirnya, leluhur kedua Kaisar Ke memiliki ekspresi serius, dan pertama menghentikan posisinya sebagai jenderal, dan secara pribadi membawanya kembali ke klan Kaisar Ke untuk melihat Permaisuri Sixia dan Raja Tians. Wajah Permaisuri Sixia juga sangat serius, menginterogasi, tertekan, dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa menantu yang dia anggap miliknya sebenarnya adalah keturunan naga sungguhan. Di tengah, ada jalan dalam ruang dan waktu. Ini karena sikap yang diadopsi Qin Yichen dan klan Dike, yang mengarah ke masa depan yang berbeda. Pada akhirnya, ada perampingan ruang waktu lain yang paling cemerlang dan masih kemungkinan besar di masa depan. Itu adalah Permaisuri Sixia yang membawanya ke Gunung Suci klan Dike, yang merupakan tempat Dike mundur. Seolah-olah, untuk acara besar seperti itu, dia ingin mengundang Kaisar dan semua leluhur klan Dike untuk memutuskan. Tetapi ketika Qin Yichen melihat ini, aliran waktu dan ruang masa depan kacau, padat, membuatnya sulit untuk memilahnya. Dan aliran waktu dan ruang melayang lebih jauh. Masa depan yang dilihatnya dengan Haoyi Universe Decision juga terdistorsi dan bingung, tidak dapat menilai. Seolah-olah itu karena identitasnya sebagai keturunan dari naga sejati, itu terlalu banyak terlibat. Pertama, dia akan mempertanyakan bagaimana tubuh bawaannya terkondensasi. Tusan Miao Xuan akan terlibat. Tusan juga akan, termasuk klan Changmang. Yang terpenting adalah sikap terhadap ras manusia.
Perubahan Jiang Buyong, dan bahkan pembentukan aliansi klan Kaisar Ke dengan umat manusia, terguncang, yang akan berdampak pada ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah masa depan mereka. Bahkan setelah dia diberhentikan, dia tidak bisa memimpin pasukan Tiangwan. Ketika dia bertarung dengan surga di masa depan, tanpa kehadiran mereka, Kaisar Zheng juga akan berubah. Kehidupan dan kematian pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya juga akan berdampak. Benang sutra yang terlibat membuat Qin Yichen merasa sangat berat. Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan tersesat. Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk melihat ke masa depan yang jauh. Tetapi hanya untuk sesaat. Dia merasakan pikirannya mendidih. Seolah otaknya terbakar. Itu adalah kelelahan kebijaksanaan. Dan sepertinya dia tidak akan ambisius jika dia memeras otaknya. Tidak mungkin. Ada begitu banyak utas yang memutuskan HOI Universe untuk terlibat. Terlalu banyak untuk dibayangkan. Dia tidak bisa membayangkan betapa bijaknya Kaisar HOI. Ini sepertinya telah melebihi kognisinya. Tapi keputusan alam semesta HOI jelas merupakan hukum yang menentang langit. Begitu dia menyebutkan kata, melawan langit, pikiran Qin Yichen tiba-tiba bergerak lagi, dan kebijaksanaannya mendesaknya. Aliran waktu yang tak terhitung jumlahnya yang dia lihat barusan, dalam istilah yang paling mudah diterima dari 10.000 klan, adalah takdir. Dan nasib itu ditarik ke dalam jaring raksasa yang tak terbayangkan, dan takdir semua orang terhubung satu sama lain. Qin Yichen tidak bisa melihat akhir dari jaring raksasa ini, apalagi luasnya. Dia tiba-tiba teringat akan warisan Kaisar Ming yang darinya di pengadilan pertama. Kaisar Ming yang pernah bertanya pada dirinya sendiri, surga apa yang dia tahu? Apakah itu bentuk kehidupan yang transenden? Atau apakah itu kekuatan untuk menguasai segalanya? Melihat garis waktu ini, jaring raksasa tak berujung terbentuk. Bukankah ini seperti jaring langit takdir makhluk yang tak terhitung jumlahnya? Dan surga memiliki mata. Surga iri dengan bakat. Surga dan bumi adalah ketidakadilan. Bukankah ini hanya menggambarkan takdir? Atau bahkan jalan surga? Bisakah Tuhan berperilaku seperti ini? Memikirkan hal ini, Qin Yichen merasa ada banyak kekuatan di tubuhnya. Chuan Xinlu yang sepertinya dipanggil. Namun tak lama kemudian ia meredamnya. Memang benar sensasi masa depan akibat pengakuan jati dirinya telah menguras kearifannya, apalagi memandang dunia. Namun, perasaan yang diberikan Chuan Xinlu kepadanya sepertinya mengenali jalannya dan mengatakan kepadanya bahwa ini sepertinya merupakan cara ekspresi jalan surga.